Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu Darah Yesus membungkus saudara semua, baik yang malam ini hadir maupun yang onsite.
Kuasa darah Yesus memagari saudara dari setiap sakit penyakit, dari setiap tipu muslihat, dari setiap roh-roh jahat. Dalam nama Yesus, si pembinasa keji yaitu setan, mau tidak mau, suka tidak suka, dia menghormati darah Yesus. Dia nggak bisa menjamah saudara karena Anda tersembunyi, terbungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Semua yang siap diberkati, sama-sama berkata, amin. Kita boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Prosper people, I grow, I glorify. Gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, saudara. Ambil kunci C. Keluaran pasal 12 sampai ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, sama-sama baca. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Bila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, sama-sama baca. Yang keras, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Perhatikan saya nggak lama khotbah. 9 tulah. Oke, sebentar. 430 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir. 430 tahun sakit penyakit, kemiskinan, penderitaan, itulah makanan sehari-hari mereka. 430 tahun, saudaraku, mereka merindukan kemerdekaan, mereka merindukan kebebasan. Sampai akhirnya Tuhan mengutus Musa, hambanya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Maka kita lihat tulah demi tulah berdatangan dengan tujuan supaya bangsa Israel dilepaskan dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari masalah, dari problem, dari perbudakan. Satu persatu tulah diberikan dan begitu dahsyat Tuhan bekerja. Tetapi tidak mengubah status bangsa Israel sampai ke tulah yang ke-9. Bangsa Israel tetap bangsa budak yang sakit, yang miskin, dan dikuasai dengan segala hal-hal yang buruk. Sampai akhirnya saudaraku, apa yang tidak bisa dilakukan oleh 9 tulah, bisa dilakukan oleh darah. Maka saudaraku dikatakan dalam ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan karena darah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh 9 tulah dilakukan oleh darah tersebut. Akhirnya bangsa Israel dimerdekakan, dibebaskan karena darah. Tahukah saudara, malam ini dimanapun saudara berada, juga yang ada ibadah, mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang ada dalam belenggu. Atau mungkin saudara yang ibadah online dimanapun saudara berada, Anda terbaring di rumah sakit karena COVID-19. Atau Anda ada di bawah lembah bayang-bayang maut. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Setiap kali saudaraku saya mendengar kabar
ada jemaat atau ada teman atau ada keluarga. Di tengah suasana yang tidak mudah ini. Dan mereka berkata, mereka kirim WA atau telepon saya, Pak, tolong doakan. Saya terkena begini, saya sakit begini. Tahukah Anda apa yang saya doakan buat mereka? Saya tahu. 9 tulah nggak bisa memerdekakan orang ini dari sakit penyakit. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan? Darah Yesus selalu berhasil. Tepuk tangan paling meriah. Maka saudaraku, mintalah darah malam ini untuk menolong saudara. Mintalah darah untuk melindungi saudara. Mintalah darah untuk menyembuhkan saudara. Mintalah darah Yesus untuk memerdekakan kita. Ini perbedaan kekristenan dengan yang lain. Kemerdekaan kita karena darah. Maka Bapak Ibu, pada awal manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bapa mencari, Allah mencari, Adam, di manakah engkau? Adam berkata, ketika aku mendengar engkau melangkahkan kakimu. Aku tahu engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Saudaraku, Adam dan Hawa kemudian mengambil tumbuh-tumbuhan untuk menutupi ketelanjangannya. Untuk menutupi dosanya, untuk menutupi aibnya. Untuk menutupi penyakitnya dan menutupi setiap akibat dari dosanya adalah kematian, penyakit, kemiskinan dan sebagainya. Saudaraku, itu semua nggak bisa membuat Adam dan Hawa dibebaskan. Maka Tuhan menyembelih seekor binatang. Dan saya tahu pasti itu adalah kambing atau domba. Dan kemudian saudaraku, diambillah kulitnya. Kulit yang masih berlumuran dengan darah itulah yang dibungkuskan kepada Adam dan Hawa. Itu yang membuat saudaraku, perhatikan baik-baik. Saudara dan saya hari ini, tahukah Anda ketelanjangan kita, dosa kita? Kita nggak bisa tutupi dengan perbuatan baik kita. Kita nggak bisa tutupi dengan amal kita. Kita nggak bisa tutupi dengan kata-kata manis kita. Tetapi ada satu yang bisa memerdekakan kita, yaitu darah Yesus. Saya mau Bapak Ibu mendengar kesaksian saat satu rekan, teman pelayanan, satu hamba Tuhan, gembala salah satu satelit beberapa minggu yang lalu. Telepon saya dalam keadaan saudaraku di lembah bayang-bayang kematian. Dia seorang gembala, istrinya seorang dokter, dan kota tempat di mana beliau melayani adalah daerah hijau. Tidak ada yang kena COVID. Entah dari mana saudaraku, bapak dan ibu ini kemudian apa boleh buat, dirawat masuk rumah sakit. Beberapa hari sekali kita selalu telepon-teleponan, saya selalu berdoa. Darah Yesus membungkus Anda. Terus perjamuan Tuhan, itu pesan saya. Sebab saudaraku, apa yang gak bisa dilakukan oleh hal lain, darah Yesus gak pernah gagal. Saudaraku, malam ini dimanapun Anda berada, yang ada dalam keadaan belenggu kemiskinan, belenggu sakit penyakit, bahkan belenggu-belenggu yang menutup kita. Mungkin Anda ada dalam satu kuasa apapun. Bahkan saudaraku, kita tahu kita ada di dunia yang kita mengerti bahwa di luar sana ada namanya santet, di luar sana ada namanya guna-guna, di luar sana namanya ada ilmu teluh dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, kemanapun saudara pergi, kemanapun, maka saudaraku, jangan anggap enteng perjamuan Tuhan. Sebab dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan, setiap kali kamu makan roti, kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku. Saudaraku, Anda sedang memberitakan salib 2000 tahun yang lalu. Ini saudaraku, Anda lihat. Kenapa Tuhan berhasil menyelamatkan manusia? Darah.
9 tulah nggak bisa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Tanda-tanda ajaib nggak bisa memerdekakan bangsa Israel dari dosa. 9 tulah bertubi-tubi begitu wow, dahsyat. Tetap tidak mengubah status mereka sebagai orang berdosa, orang yang terkungkung, sebagai budak dan terhimpit dalam semua penyakit dan kemiskinan. Tetapi, saudaraku, darah melakukannya membuat berhasil tujuan Tuhan. Darah membuat bangsa Israel dalam satu malam Tuhan merdekakan. Bahkan dalam Mazmur 105 ayat yang ke-37 dikatakan, saudaraku, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Versi berikutnya, saudaraku, kemudian ia membimbing umatnya keluar dari Mesir. Baca sama-sama, dengan selamat sambil membawa. Pada waktu itu tidak ada orang yang sakit atau yang lemah di antara mereka. Versi berikutnya, saudara, dan dia memimpin mereka keluar dengan perak dan emas, dan tidak ada seorang pun di antara suku-suku mereka yang menjadi lemah. Satu lagi masih ada. Kemudian bangsa Israel dihantarnya keluar. Mereka membawa emas dan perak, semuanya sehat dan kuat. Terlebih dalam situasi yang begitu menyeramkan. Dalam situasi yang kita nggak tahu sampai kapan. Dalam situasi, saudaraku, kita nggak tahu vaksin itu kapan datang. Kita nggak tahu apakah vaksin A, vaksin B itu mujarab. Dalam keadaan, saudaraku, kita nggak ngerti, nggak tahu pasti. Maka saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang nggak bisa dilakukan oleh banyak hal, oleh semua hal, nggak mungkin nggak bisa dilakukan oleh darah Yesus. Bagian saudara dan saya percaya. Kita dengar kesaksian sebentar, Anda dengar baik-baik. Saudaraku, kuasa perjamuan Tuhan, kuasa darah. Lampu matikan. Sebentar, dari awal, yang keras. Shalom. Shalom. Saya Pak Lutan Simatupang, Gembala BFL Kuala Kurun, dan ini istri saya, Dr. Wati. 1-2 minggu kami mengalami satu gangguan kesehatan, dan kami percaya setiap perjamuan Tuhan yang kami lakukan ada kuasa, ada anugerah yang selalu kami terima. Beberapa hari setelah sudah masuk, kami masuk ke rumah sakit, dan antara hidup dan mati, khususnya saya, itu saya terima, itu saya alami, dan di mana di alam bawah sadar saya ada berupa satu bentuk bola, di mana bola itu lama-kelamaan dia mencair. Waktu dia mencair, saya sulit untuk bernafas, saya sulit untuk menghirup udara, sehingga membuat nafas saya itu hampir berhenti. Tapi saya melihat juga dengan jelas ada tangan, ada jari, dan saya akan percaya itu tangan dan jari Tuhan mengambil jaringan itu kembali lagi dan menaruhnya di paru-paru saya. Yang kedua juga seperti itu, bola itu mencair kembali, tetapi tangan Tuhan mengambil jaringan itu lagi, memasukkan lagi ke paru-paru saya. Sampai ke-5 kali. Dan waktu ke-5 kali, bahwa jaringan itu tadi, Tuhan sudah masukkan ke paru-paru saya, dan hari itu juga, malam itu juga, bahwa pernapasan saya, Tuhan pulihkan, dan tidak ada lagi sesak. Pengalaman yang luar biasa ini bersama dengan Tuhan, kami yakin percaya, karena selalu ada tuntunan dari firman Tuhan melalui Pak Agung Takaryana, melalui Mesbah Keluarga, dan khususnya melalui perjamuan Tuhan. Jadi kalau kami hari ini diselamatkan, dianugerahi oleh Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kesaksian kami ini memberkati seluruh jemaat Tuhan, khususnya
BFA seluruh Indonesia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, saudara, istrinya seorang dokter dan bertugas di sebuah kabupaten, suami istri yang hijau, Walakurun atau Gunung Mas. Maka sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita ada, kita sehat, itu semua adalah kasih karunia. Bagian saudara dan saya menjaga kasih karunia itu dengan hikmat yang Tuhan beri. Saudara mungkin bertanya, saudaraku, Tuhan izinkan Pak Lutan mengalami lembah bayang-bayang maut. Dia dikatakan tadi kesaksiannya antara hidup dan mati. Why? Kenapa? Satu, saudaraku, maka tadi telepon-teleponan dengan saya, dia udah keluar dari rumah sakit. Pak, maka jaga makan. Kenapa di gereja BFA saya mengajar Anda kalau puasa itu, puasa nggak makan malam? Karena makan malam itu numpuk lemak, saudara. Anda makan pagi, pakai itu kalori untuk aktivitas sampai siang. Anda makan siang, pakai itu kalori untuk beraktivitas sampai sore. Malam hari Anda nggak perlu kalori lagi. Itu untuk menjaga, saudara. 10 tahun lalu saya sering namanya saudaraku asam urat dan sebagainya. Saya berdoa, Tuhan bilang, aku sudah berikan kamu berkat kesehatan. Kamu harus menjaganya. Firman Tuhan berkata, darah Yesus membuat kita sehat, kuat, makmur. Tapi kita yang harus menjaga dengan hikmat yang Tuhan beri. Maka sejak itu saudaraku, saya pola hidup sehat. Puasa, akhirnya Tuhan berikan hikmat. Kata breakfast dalam bahasa Inggris itu artinya pecah puasa, buka puasa. Artinya pagi hari kita buka puasa. Berarti puasanya kapan? Dari siang sampai besok pagi. Saudara, saya pernah ada di kolesterol 200 lebih. Saya pernah ada di gula yang tinggi. Tapi beberapa hari yang lalu dengan saya mulai seperti tadi saya katakan, kurangi makan malam. Kurangi makan malam. Kalau puasa BFA sebulan 3 hari, dari jam 1 siang, lakuin. Itu hikmat yang Tuhan beri. Saudara, kemarin saya cek darah. Tanpa minum obat, gula saya pas normal, 100 saudara. Kolesterol normal, tanpa obat. Kenapa? Sehat. Saudara, Pak Lutan, tadi kesaksian, dia nggak pernah kontrol gulanya. Dia nggak pernah minum, jarang minum manis, tapi sering makan nasi. Dan itu menjadi gula. Pada saat dia masuk rumah sakit, gulanya 250, saudara. Maka itu, COVID-19 itu, kalau Anda ada penyerta, ini yang berbahaya. Walaupun berbahaya, tapi kalau Anda dalam darah Yesus, Anda selamat. Anda sehat, Anda kuat. Amin. Maka saudaraku, nggak ada tempat yang aman selain dalam hadirat darah Yesus. Kabupaten Gunung Mas hijau. Dari mana? Kita nggak tahu. Maka hari Minggu itu Pak Lutan khotbah sepanjang hari di Palangkaraya. Pak Toto, Pak Teguh yang nemenin saudaraku. Maka langsung juga diswab. Pak Teguh dan keluarga Pak Toto, puji Tuhan semua negatif. Tapi istrinya Pak Toto positif, hamil, maksudnya gitu saudara. Haleluya. Nah, saya mau sampaikan begini. Saya nggak cerita soal itu, saya hanya ngomong pada waktu Pak Lutan dalam kondisi begitu. Tahukah Anda, saya hanya berdoa. Tuhan, darah Yesus, itu selalu doa saya. Saya jadi ngerti dulu waktu saya jadi penginjil masih muda, belum nikah, keliling Indonesia, di daerah Sulawesi, begitu gampang orang-orang kalau ngomong darah Yesus. Tapi menjadi latah tanpa mengerti. Maka sekarang saudaraku dengan pengertian yang sudah kita dapat, Anda tahu bahwa
Apa yang nggak bisa dilakukan oleh hal lain, darah bisa melakukannya. Amin. Jadi kalau hari ini Anda ada dalam belenggu, hari ini saudaraku, anggota keluarga saudara ada dalam belenggu sakit penyakit. Anggota keluarga saudara ada dalam belenggu masalah. Anggota keluarga saudara ada dalam belenggu. Sebab apa? Enggak semua penyakit, saudaraku, itu karena salah makan. Ada penyakit karena salah ngomong. Ada penyakit juga karena apa? Roh jahat. Ingat perempuan yang bungkuk 18 tahun. 18 tahun ya? Ya, jangan ditambahin. 19 Pak. Aduh 18 saya udah capek, apalagi 19. Perempuan yang bungkuk 18 tahun. Waktu Yesus menyembuhkan. Yaitu apa? Saudaraku, ada roh yang membuat perempuan ini bungkuk. Itu roh jahat. Jadi Bapak Ibu, ada yang bertanya ke saya, Pak, ada yang sakit apa karena roh jahat? Betul, ada. Ada yang sakit karena santet? Ada. Waktu saya kecil di Walikukun, belum ada listrik, belum ada lampu. Nggak ada lampu, gelap gulita. Saudaraku, satu kali saya duduk, masih kira-kira kelas 1 SD, saudaraku. Ya, saya lihat ada sebuah kayak meteor. Kalau meteor itu kan jauh kan, ini dekat. Saudaraku, dan kemudian pecah di atas sebuah rumah. Bam! Saya kaget. Dan ada namanya Parno Dengkek. Itu Mas Parno lebih tua dari saya jauh. Saya masih TK, dia kira-kira udah tukang becak, saudara. Saya lihat, ada apa ya? Saya ingat sampai hari ini perkataan Parno. Ini ada orang berniat jahat, akan ada orang yang sakit. Saudaraku, gak lama dari situ, ibu saya sakit. Kelas 1 SD saya. Dan saya kelas 2, ibu saya meninggal. Tahukah ada? Saya bilang sama kakak-kakak saya, itu yang dinamakan roh jahat. Santet, guna-guna, itu ada. Maka saudaraku, kemanapun Anda pergi, kenapa saya minta, ayo, mesbah keluarga, tiap malam 10 menit, itu very, very important. Perjalanan dari Palembang ke Bandung, saudara. Begitu mendekati jam 7, setengah 7, saya cari satu tempat untuk lakukan ini. Untuk mengajak, memimpin, mengajak jemaat, yuk, kamu makan tubuh, minum darah dulu. Sebab Tuhan bukakan satu pengertian, 9 tulah. Enggak mengubah apapun, darahlah yang mengubah status bangsa Israel. Darahlah yang memerdekakan. Ingat, saudaraku, pada waktu Musa melemparkan tongkat dan tongkat jadi ular, tukang sihir Mesir pun melakukan hal yang sama. Artinya saudaraku, Anda tahu bahwa di luar sana, kuasa-kuasa gelap itu ada, betul. Di luar sana ada orang-orang yang memakai. Saudaraku, Anda sering mendengar cerita, seorang pejabat, entah di TNI, di Polri, dimanapun, baru diangkat gak lama sakit, meninggal. Bukan sekali 2 kali saya mendengar hal seperti itu. Why? Persaingan dalam bisnis, persaingan dalam macam-macam. Saya ingat waktu saya ada di Pemalang, om saya itu, saudaraku, mantri tukang sontek, larisnya minta ampun. Pasien sehari bisa 100-an. Nah, tugas saya pada waktu pagi saya nyapu halaman. Saya menemukan, saudaraku, sebuah bungkusan. Saya ingat sekali, saya masih SD. Dan saudaraku, bungkusan itu waktu saya buka ada kembangnya, ada jarumnya, ada macam-macam. Dan kemudian saudaraku, saya iseng. Ada makanan, ada beras juga. Beras itu saya kasih ke ayam, mati. Gak lama ayam tuh mati. Dalam 2-3 hari mati. Tahukah Anda itu adalah roh-roh jahat.
Maka saudaraku, betapa malam ini, saya enggak janjian dengan revival, nyanyi lagu darah, enggak. Saya memang Tuhan bawa saya khotbah, ini aja. Kamu sampaikan tentang darah. Betapa dahsyatnya darah Yesus. Betapa luar biasanya kuasa darah Yesus. Maka saudaraku, apa yang harus kita doakan malam ini? Anda berdoa untuk suamimu, berdoa untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, untuk anggota keluargamu. Doanya apa? Gampang. Darah Yesus lindungi. Tuhan, aku percaya, bebaskan kami dengan darah-Mu. Lindungi kami dengan darah-Mu. Pagari dengan darah, sembuhkan dengan darah. Maka waktu Pak Lutan telepon saya dalam keadaan begini, saudaraku, doa saya cuma satu, darah Yesus. Pagari hamba-Mu Lutan. Pagari istrinya Dokter Wati. Pagari Tuhan. Itu aja doa saya. Dan saudara, 14 hari dia ada di rumah sakit. Hari Selasa kemarin baru keluar. Tahukah Anda saudaraku, hal yang gak mudah. Dia udah ngalami seperti itu. Bu Wati lebih ringan karena kondisi badan sehat Pak Lutan, karena gulanya tadi, maka itu membuat saudara hal-hal yang tadi. Tapi saya katakan, Pak Lutan, percaya, darah Yesus, dia makan tubuh, minum darah tiap hari, perjamuan Tuhan. Selasa keluar sehat. Tepuk tangan paling meriah. Dengarkan baik-baik. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari saudara dan semua jemaat yang online ibadah, yang sakit, yang tertular, yang mati karena COVID-19. Aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau lindungi, Engkau pagari seluruh keluarga besar BFA dengan darah-Mu. Engkau lindungi, Engkau pagari dengan darah Yesus. Haleluya. Tolong lampunya dipadamkan. Saya mengajak Bapak Ibu menyembah Tuhan malam ini. Saudara, Tuhan memulai pekerjaan baik di antara saudara. Percayalah Tuhan yang meneruskannya, menyempurnakannya. Dia yang menenun saudara dalam kandungan ibu saudara. Dengan ajaib. Enggak mungkin rencananya gagal dalam hidup. Bapak Ibu, di tengah suasana yang kurang baik bagi banyak orang, mari lihat kebaikan Tuhan. Jangan lihat hal-hal yang enggak baik. Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, semua saudara sehat, kuat, makmur. Darah Yesus memerdekakan saudara dari dosa, dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari tulah. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak hal, hanya darah yang bisa melakukannya. Darah Yesus tidak mungkin gagal. Dan malam ini, kami beritakan kematian Yesus dengan perjamuan Tuhan. Kami memandang tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian, sebab darah Yesus sudah memagari kami. Sementara kita naikkan pujian ini, Anda boleh mulai berdoa untuk keluargamu, untuk anggota keluarga saudara, untuk siapapun yang Tuhan ingatkan. Katakan, aku butuh darah Yesus. Lihat, jika Anda meminta perlindungan darah Yesus, iblis tidak dapat mendekat. Saat setan melihat darah, ia harus menghormati darah tersebut. Setan gak bisa menyentuh apa yang diselubungi oleh darah. Maka Mazmur 91, penyakit menular tulah tidak bisa mendekat ke kemahmu. Karena ada darah Yesus. Darah Yesus, angkat tanganmu, benar-benar melindungimu, benar-benar menjagamu, benar-benar memerdekakanmu, benar-benar membebaskanmu. Engkau sehat, kuat, makmur, diberkati.
Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran. Berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Angkat tanganmu. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Sama-sama katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan. Mari naikkan syukurmu sepanjang hidupku. Haleluya. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabat. Darah-Mu Yesus. Saya mengajak setiap saudara bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan beri. Saudaraku, situasi dan kondisi memang lagi tidak baik. Tapi mari pandang kebaikan Tuhan. Pandang tahta kasih karunia-Nya. Ada kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Engkau memagari umat-Mu. Aku dan seisi rumahku terlindungi dengan darah Yesus. Engkau bebaskan anggota keluarga kami. Yang malam ini Kau bebaskan jemaat atau siapapun simpatisan yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit karena COVID atau karena penyakit yang lain. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat kehidupan kami berharga. Maka aku berdoa, roh maut aku perintahkan keluar. Darah Yesus melindungi. Darah Yesus memagari suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku, keluargaku. Mari berdoa, berdoa. Saya percaya Tuhan yang menjadikan saudara dengan cara ajaib. Dia memandang kehidupan saudara berharga. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, bangkit berdiri. Nikmati darah Yesus membungkus saudara. Sakit penyakit tulah, setan tidak bisa menjamah saudara karena darah Yesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Jesus. Semua yang di rumah, bangkit berdiri, angkat tangan dan sembah Dia. Terima kasih. Oh, oh, oh.
tangkap dan ku angkat tangan. Ketatlah kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Yesus sahabatku. Mengangkat sajaku, memandang keindahan Yesus, syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Mari angkat tangan. Ketatlah kasih dan karunia-Mu, Yesus sahabat. Lebih sungguh lagi katakan, ku mengangkat sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku. Mari Bapak Ibu angkat wajahmu. Waktu saudara lihat dunia, keadaannya tidak baik. Mari sekarang angkat wajahmu dan pandang Yesus. Hampiri tahta kasih karunia-Nya yang ajaib, untuk engkau menerima rahmat dan pertolongan-Nya. Sebab darah Yesus sudah menyelesaikan bagi kita semua. Darah Yesus tidak pernah gagal. Apakah saudara saat ini sedang ada dalam suatu belenggu? Apakah saudara yang di rumah atau anggota keluarga saudara sedang ada dalam situasi yang rumit, yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa gelap? Mintalah darah domba anak Allah, darah domba Allah melindungi saudara, melindungi semua orang-orang yang saudara kasihi, melindungi milik saudara, pekerjaan, bisnis, masa depan saudara. Katakan, minta perlindungan darah Yesus. Darah Yesus pasti berhasil. Anda lihat 9 tulah yang begitu dahsyat, hebat, tidak mengubah status apapun. Tetapi darahnya memerdekakan, membebaskan dari perbudakan, dari penyakit, dari kemiskinan,
dari dosa. Maka malam ini saudara dan saya percaya Anda ada di dalam darah perlindungan darah domba Allah. Haleluya. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia, kita katakan, ya Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya. Sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na. aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Pujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil sukacita. Puji Dia, angkat suaramu. Katakan, na 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 na. Na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaannya. Dengan sukacita. Ahli waris kerajaan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.